Melanjutkan yang tadi ya, saya sebenarnya lebih senang merujuk kepada pembuktian ketimbang klaim ya. Kalau klaim-klaim semua pasti bilang begitu ya. Yang Islam mengatakan itu bukan begini, Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Kita harus merujuk kepada ilmu pembuktian bagaimana sesuatu itu menjadi palsu. Gitu loh. Bagaimana sih cara kita membuktikan bahwa barang itu dari curi dari jiplaknya? Saya pernah membuat satu teori yang namanya teori mencuri skripsi. Biasanya kalau orang mencuri skripsi atau mencuri tulisan yang bukan punya dia, dia tidak mampu menjelaskan buku yang ada di tangannya itu sendiri. Saya kasih contoh misalnya, ada orang mau ujian skripsi, ya mau wisuda. Ada istilah-istilah di dalam skripsinya itu, misalnya istilah-istilah apa, misalnya kracurtra atau prakutra. Giliran diuji sama dosennya, dia tidak tahu itu apa, gitu loh. Ini membuktikan bahwa skripsi yang ada di tangannya itu adalah hasil dari mencuri milik orang lain. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan. Kalau kita bicara tentang Abraham ya dalam Bible itu dijelaskan cukup detail. Nama artinya namanya apa, kenapa menjadi Abraham, tadinya Abram, dari mana mau kemana, itu sangat detail. Nah, pertanyaannya sekarang kepada teman-teman muslim, kalau tokoh Ibrahim ini bukan dari mencuri skripsi orang lain, tolong penjelasan saya, apa arti Ibrahim menurut bahasa Arab? Ya, etimologinya apa? Itu untuk membuktikan bahwa cerita Ibrahim dalam Islam ini tidak menjiplak dari buku lain. Terima kasih. Oke, waktunya habis. Oke, langsung aja Bang Juma. Iya, baik. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau berbicara mengenai menggunakan kitabnya orang lain, menjiplak agama lain, ya Kristen harus ngaca dong. Ini yang Anda bawa Abraham, Anda siapa? Apa hubungannya Kristen dengan kitabnya orang Yahudi? Kami membahas Ibrahim, ya kami punya kitab, namanya Al-Quran. Kalian punya kitab apa yang membahas Abraham? Gak ada. Itu kitabnya agama lain yang Anda ingin bawa. Itu pun hanya terjemahannya. Anda tidak punya kemudian data primer untuk menguji Quran. Anda hanya menggunakan kitab Spanyol gitu loh. Lalu Anda menjadikan kitab itu untuk menguji kitab ori, nggak bisa. Anda menuduh adanya plagiat. Siapa yang bisa membuktikan Rasulullah Muhammad SAW melakukan penyelidikan terhadap kitabnya orang terdahulu? Nggak ada. Al-Quran itu datang dari langit, wahyu dari langit, memberitakan tentang kejadian-kejadian tempo dulu yang kemudian banyak diplesetkan oleh orang-orang terdahulu. Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, wa inna min ahlil kitabi lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yastaruna bi ayatillah thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Orang-orang terdahulu, orang Yahudi, mereka membaca kitab Tuhan, membaca firman Tuhan yang diwahyukan kepada mereka. Ya, lalu mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga sedikit. Mereka menjualnya kemana-mana. Inilah yang kemudian kalian jadikan data kemudian untuk menguji Quran. Anda keliru di situ. Al-Quran mengatakan bahwasanya makana Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Ibrahim bukan seorang Yahudi, Ibrahim bukan orang Nasara, apalagi Kristen, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, dia adalah seorang muslim ya. Dia orang yang muslim, dia yang taat kepada perintah Allah. Sekali-kali Ibrahim tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda bisa membawa data tentang Abraham, sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi disebut Abraham. Al-Quran mengatakan bukan Abraham, Al-Quran mengatakan Ibrahim. Kitabmu yang sekarang tidak mengatakan Abraham, tapi ikut lata menyebut Ibrahim. Siapa yang mencomot siapa? Jadi kalau berdebat tentang materi itu harus punya muka dulu supaya ngerti gitu loh. Kedudukan perkara yang Anda bawa itu, Anda akan terseok-seok nanti. Hanya mengatakan apa terjemahan, apa definisi Abraham, ini dialog apa namanya ini?